Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkelakar ingin membeli Gaza. Ia bahkan bakal membiarkan negara-negara di Timur Tengah ikut membangun wilayah tersebut. Hal itu dilakukan Trump demi bisa merealisasikan niatnya untuk menguasai Gaza secara penuh. Dikutip dari Tribun News, Senin 10 Februari 2025, Trump berkomitmen penuh untuk membeli Gaza demi bisa membangun Riviera Timur Tengah. Demi melancarkan niatnya, Trump memberi tawaran khusus untuk negara-negara lain di Timur Tengah. Ia menawarkan pada negara-negara tersebut untuk membangun beberapa bagian wilayah Gaza. Trump menyatakan setelah membeli Gaza, dirinya akan membongkar seluruh wilayah tersebut. Kemudian ia akan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke negaranya. Niat Trump itu pun langsung menuai kecaman dari anggota Biro Politik Hamas, Izzat el-Ras. Ia menegaskan bahwa Gaza bukanlah properti yang bisa diperjualbelikan. Tentara Israel IDF semakin memperluas serangannya di Tulkarm tepi barat pada Minggu 9 Februari 2025. Operasi besar itu menewaskan sedikitnya 2 orang, termasuk seorang wanita hamil. Dikutip dari Tribun News, juru bicara militer Israel mengatakan, operasi di tepi barat telah resmi diperluas. Operasi tersebut mencakup kamp pengungsi Nur Shams di Tulkarm. Dilaporkan, wanita berusia 21 tahun tewas akibat serangan di kamp tersebut. Di hari yang sama, Sundus Salabi yang tengah hamil 8 bulan ditembak mati oleh IDF. Ia tewas saat mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Zionis itu. Diketahui, sniper-sniper Israel ditempatkan di gedung-gedung yang diambil alih oleh IDF. Petugas medis pun tak dapat menyelamatkan nyawa janin yang dikandung Sundus lantaran IDF mencegah tim penyelamat untuk memindahkan mereka ke rumah sakit. Pasukan Israel IDF dikabarkan telah menarik diri dari seluruh koridor Netzarim di jalur Gaza Tengah Minggu 9 Februari 2025. Meski begitu, IDF memperingatkan warga Palestina agar tak mendekati pasukan Israel dan memasuki wilayah terlarang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara bahasa Arab IDF Avichai Adrail lewat X-nya. Senin 10 Februari 2025. Dikutip dari The Times of Israel, Adrail mengunggah gambar peta penempatan militer terkini di zona penyangga di dalam Gaza. Selain itu, IDF juga ditempatkan di sepanjang koridor Philadelphia. Disebutkan, warga sipil Palestina dapat kembali ke jalur Gaza Utara. Mereka bisa berjalan kaki lewat koridor Netzarim melalui Jalan Salah al-Din dan Jalan Pesisir tanpa pemeriksaan. Lalu lintas kendaraan hanya diizinkan melewati Jalan Salah al-Din. IDF juga melarang keras pengiriman senjata melalui rute tersebut. Pasalnya, IDF akan menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran perjanjian. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tegas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengusir warga Gaza. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu 9 Februari 2025 malam waktu setempat. Dalam konferensi pers di Bandara Istanbul, Erdogan menegaskan bahwa tak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan untuk mengusir rakyat Gaza. Dikutip dari Tribun News, Erdogan lantas menyatakan bahwa semua yang ada di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur adalah milik Palestina. Rencana Trump untuk mengusir lebih dari 2 juta warga Palestina itu juga menuai reaksi keras dari dunia internasional, terutama negara-negara Arab dan Muslim. Erdogan bahkan menolak dengan tegas usulan relokasi warga Gaza yang digaungkan Trump. Menurutnya, hal itu tak layak untuk dibahas. Kecaman keras dilontarkan Mesir buntut komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi. Kementerian Luar Negeri Kairo menyatakan usulan pemindahan warga Palestina ke Saudi itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan norma diplomatik. Dikutip dari Tribun News, Mesir mengutuk pernyataan Netanyahu itu pada Sabtu 8 Februari 2025. Menurut Kementerian Luar Negeri Kairo, pernyataan tersebut tak bertanggung jawab. Bahkan pernyataan Netanyahu itu berisi hasutan untuk melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi. Pihaknya menambahkan pernyataan Netanyahu itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tak bisa dicabut dari rakyat Palestina. Seiring dengan itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Hussein al-Sheikh menegaskan bahwa negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina.
Ia pun menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu merupakan pelanggaran hukum dan konvensi internasional. Militer Israel secara resmi telah menyelesaikan penarikan pasukannya dari koridor Netzarim pada Minggu 9 Februari 2025. Pejabat Hamas mengonfirmasi bahwa pasukan Zionis telah membongkar pos-pos militer mereka. Tentara Israel IDF juga menarik kendaraan militer, termasuk tank dari koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, penarikan ini mengikuti batas waktu yang telah disepakati, yakni 9 Februari 2025. Dengan mundurnya pasukan Israel, akses warga Palestina untuk kembali ke rumah pun menjadi lebih mudah. Bantuan kemanusiaan pun diperkirakan bisa menjangkau wilayah utara Gaza. Meski begitu, juru bicara bahasa Arab IDF Avichai Adrei memberikan peringatan pada warga Palestina. Ia memperingatkan agar warga Palestina tak mendekati pasukan Israel dan memasuki zona terlarang. Peringatan itu digaungkan bersamaan dengan unggahan peta penempatan IDF di zona penyangga di dalam Gaza. Selain itu, militer Israel juga ditempatkan di sepanjang koridor Philadelphia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Mesir menjadi biang kerok yang mencegah warga Palestina meninggalkan Gaza. Netanyahu menyebut warga Palestina sejatinya ingin meninggalkan daerah kantong itu. Bahkan ia mengatakan bahwa beberapa warga Palestina meminta untuk meninggalkan Gaza sebelum perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023 lalu. Netanyahu mengklaim terdapat warga Palestina yang menyuap penjaga penyeberangan Rafah agar diperbolehkan melintas. Dikutip dari Tribun News, Senin 10 Februari 2025, Netanyahu menyatakan bahwa Mesirlah yang tak membukakan pintu untuk warga Palestina yang ingin pergi. Perdana Menteri Israel itu bahkan belak-belakan menyebut Mesir mengurung warga Palestina. Meski begitu, warga Palestina menegaskan hak mereka untuk tetap berada di tanah kelahirannya. Walaupun Netanyahu mendukung usulan relokasi warga Palestina dari Gaza yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.